Prabowo kabarnya sangat mendengarkan Jokowi. Iya. Tapi kenapa ketika Jokowi meminta agar Prabowo jadi wakilnya Ganjar, Prabowo nggak mau? Ya kalau diwawancara begini-begini kadang-kadang suka pancing-pancing. Gawat juga ini. Oke. Ya udah. Ini makin lama. Biar nggak makin nanti saya panas akan nih. bisa menyerocos semua parahnya. Ya udah, Makanya nggak apa-apa, acaranya kita panjangin. jadi ganti dari lanturan menjadi off the record. Ini kalau udah mau di depan Kita udah gawang jawabannya, nih, Nit. ibarat depan gawang nih, kalau misalnya emang nggak mungkin, menurut Mas Budi nggak mungkin, jadi gimana cara ngopernya untuk bilang, sorry nih, gue golnya ke sebelah sini, gimana Mas Budi? Ya, Landingnya. itu terus terang pekerjaan rumah yang berat. Oke, ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti, semoga relevan. Amin. Harus. Selamat Salam siang, sehat. Salam sehat semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang very spesial gitu ya. Iya. Spesialnya pakai telur. Spesialnya kayak telur karet telur. dua. Bebek apa telur ayam nih? Iya. Harus beda tuh sama. Ini Karena- kalau ini kayaknya side dish-nya banyak nih. Ini kayaknya yang mau dicurhatin udah banyak. Banyak nih, banget Mas nih Budi. kayaknya aku curiga dia habis dari kantor, jangan-jangan habis mimpin demo di depan DPR. Ada para kepala desa Kepala desa yang Atau, demo. atau Mas Kim, jangan-jangan abis ketemuan lagi sama yang lagi disayang. Gimana? Makin sayang, makin yakin kalau 40-60, apa jangan-jangan sekarang udah jadi 70, 80? Begini, ya semuanya kan, ya namanya politik kan dinamis. Iya. Kan mana stagnan. Dan waktu masih ada 7 bulan ya. 4 bulan menuju pendaftaran dan Jadi masih nunggu Oktober nih? tunggu dong. Nggak mau lebih cepat? Kenapa mesti harus lebih cepat? Begitu. Kenapa enggak? Kalau ada slogan lebih cepat lebih baik, ini enggak dong. Slow but sure. Oh, slow but sure. Ya, Pasti, yang penting pasti. Yang penting pasti, oke. ya, belakangan Makin ini, kayaknya, ya Mas. belakangan ini memang Mas Budi Ari ini lebih terlihat sebagai relawan, ketua umum relawan Projo ya, dibanding posisinya sebagai wakil menteri desa gitu. Karena memang jadi sentrum pembicaraan di mana-mana gitu lah. Khususnya terkait dengan soal arah dukungan relawan Jokowi gitu loh. Pasca musra masih lanjut lagi dinamikanya. Kabarnya bolak-balik dipanggil Jokowi, bolak-balik dipanggil Prabowo. Apa Mas itu yang diobrolin itu sebenarnya sama mereka ini? Ya, yang pasti kan gini loh. 2024 ini belum ada case-nya dalam sejarah politik Indonesia dan juga dunia. Kasus atau case politik ini kita diskusi juga dengan anak-anak FISIP UI di Depok. Nggak ada modelnya loh 2024. Incumbent mau berhenti dengan tingkat popularitas tinggi, sementara penggantinya masih harus berkompetisi dengan ketat kan. Ya ada contoh di Amerika, tapi kan dua partai, misalnya Truman sama si Reagan, dia tinggi, endorsement-nya pasti selalu. Artinya endorsement lagi jadi Nah, penting. ini case baru, dan saya yakin apa yang terjadi di 2024 ini akan juga menjadi satu bahan baru dalam diskusi politik dan literatur politik ke depan. Mas Budi ini ngomongnya udah makin serius, udah mulai kayak makin ini Wah, adalah ya, dinamis depannya segala harus satu serius case dong. gitu kan. Iya. Aku kan nanya dari awal tuh tadi tuh sama aja Mas. Ini makin berapa persen hatinya makin gimana? Enggak sih gini setelah aja deh, ketemuan, konkret aja. gitu. Sebenarnya Jokowi dukung siapa sih Mas? Udah, Prabowo gitu atau deh. Ganjar? Jokowi Gitu aja masih udah. bilangnya jangan gerasa gerusu. Jangan gerasa Tunggu. gerusu. Jangan gerasa gerusu untuk nunjukin kalau milih udah milih atau apa nih? Bukan, ini kan pertimbangannya kan masih banyak. Iya. Ini 2024 ini semua agenda disodorkan. Semua agenda dipertaruhkan di meja. Kita belum tahu kan, semuanya belum buka kartunya kan. Kenapa semua belum buka kartu? Kenapa? Cawapresnya belum ada jelas semua. Oke. Misalnya Mas Ganjar sama siapa belum jelas. Tapi kan kalau hatinya udah saklek gitu kan, Loh, kalau udah milih gitu loh. Walaupun memang Pak Presiden, Pak Jokowi pernah bilang sama saya, menurut pantauan yang dia lakukan, Pak Jokowi ini kan rekornya 5 kali bertanding di direct election, pemilihan langsung. Iya, 2 periode Enggak, kemudian. enggak pernah kalah. Jadi saya tanya, Pak, gimana Pak? Sumbangan wakil presiden itu cuman maksimal 6%. 6%. Maksimal itu pun. Nggak bisa 2%, bisa 3%. Dalam semua total suara. Nah, jadi, tapi kan juga ada dinamika baru. Ini kan, mohon maaf ya, ini capres
cawapres ini kalau yang 24 ya agak beda nih. Jadi wakilnya juga jadi pertaruhan nih paketnya. Penentu Ya, ya. agak-agak menentukan nih. Makanya menunggu semua ya. Makanya saya dikasih info sama sebuah lembaga yang mohon maaf karena ini surveinya agak terbatas. Ini sekali lagi ya mohon maaf, ini kan konstitusi, kita tunggu konstitusi nih. Boleh atau tidaknya Mas Gibran untuk maju. Ya, hari ini kabarnya Hari ini kabarnya mau diputuskan. Jadi gini, Pak Prabowo kalau dicandingkan dengan cawapres manapun itu antara 1-2% aja. Manapun itu masuk berarti yang udah Ya, santer misalnya ada Thohir. Pak Erlangga, Muhaimin, Erlangga, Pak Erik dan lain-lain. semuanya. Ya, average 1-2%. maksimal itu ya. Maksimal. Nah, sementara sama Mas Gibran bisa berkontribusi sampai 11-12%. Oh jauh. Jadi serius dong Prabowo yang mau ngajak Gibran. Nah, ini kan cawapres ini. ya benefitnya jelas. Kayak gini loh, hari ini kan kita tahu semua datanya, angkanya bahwa 52% pemilih muda. Begitu. Dan sosok muda yang memang memiliki tingkat popularitas tinggi kali ini kan Mas Gibran. Mas Gibran dengan segala kelebihan dan kekurangannya menurut saya memang anak muda yang pantas. Kelebihan dan kekurangan ini bagian kelebihan. Ya itu misalnya harus- orang kan bilang Mas Gibran belum berpengalaman, belum baru ini dalam politik. Kata Pandai Ingusan. Tapi- Oh ya, atau apa pengalaman satu hal, dukungan rakyat hal lain. Kan gitu kan variabel kalau ngelihat. Jadi seringkali nggak relevan ya? Apa? Nggak berkorelasi positif gitu ya antara tiga hal itu ya? Tiga hal itu makanya kita harus urai satu-satu dong. Pengalaman, ya kalau semua itu di pengalaman, yang paling pengalaman jadi presiden cuma Pak Harto dong. Ya. Waktu saya ingat banget waktu zaman gerakan Orde Baru itu kita dihembus-hembusin cari presiden Republik Indonesia harus punya pengalaman, ya nggak ada yang punya pengalaman. Tapi kalau pengalaman kan Pak Prabowo Iya kan? juga berapa kali, Mas Loh, Budi? apa? Kalau pengalaman Enggak kan dong. Pak Prabowo berapa kali maju kan juga nggak tembus-tembus. Kalau percaya sama Pak Jokowi yang menang terus gimana? Justru itu kan ini kan pasti ada cara berpikir dan bertindak yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk Pak Prabowo kan juga kelihatan. Saya lihat perubahannya dahsyat Pak Prabowo. Begitu loh dalam approach Pak Prabowo lebih sering bergurau, teman-teman media lebih banyak santai, lebih banyak bercandanya, kan lebih banyak apa memaknai Itu katanya komunikasi pencitraan. sosial. Enggak mungkin. Hari gini mah udah lah kalau pencitraan udah pasti Oh enggak ya. ketahuan lah. Jadi tulus ya berasa ya. Ya, tanya, saya dapat informasi ini dari teman-teman wartawan. Teman-teman media, Mas, saya 2014, 2019 sama Pak Prabowo nggak kayak gini, saya agak berubah nih kayaknya. Mereka yang bilang ke saya loh, bukannya Atau jangan-jangan karena sering ngobrol sama Pak Jokowi. Enggak. Pokoknya kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi lah ininya lah. Mas. Konsultan politiknya Oh lah. jadi sering banget ngobrol sama Pak Jokowi sampai akhirnya Berubah. Projo juga ikutan sering ketemu gitu ya. Ya intinya gini, kita nih besok mau kedatangan teman-teman dari Badan Pemenangan Prabowo Presiden. Ya ketuanya dan Mas. Belum lanjut ini udah confirm berarti ini Projo dukung enggak, Prabowo. mereka minta waktu untuk ketemu. Mereka minta waktu ketemu saya, ketemu kami Projo di DPP Projo. Makanya sekaligus pengumuman. Oke. Sekaligus deklarasi. Mas Kim, ini ya. Sekaligus pengumuman bahwa mereka mau datang, mau ajak kita diskusi. Tapi kan Saya kan sekaligus- bilang, udah yang penting kita ngomongin bangsa dulu. Oke. Ini ngomong agak berat-berat dikit nih. Bangsa yang akan dirangkul sama Pak Prabowo gitu Bukan, maksudnya. seriusnya begini loh. Yang penting sesuai dengan apa yang menjadi visi dan apa yang menjadi tantangan bangsa ke depannya harus kita rumusin sama-sama. Mas, Beratnya begitu. Sama-sama loh Mas Kim bahasanya. Tantangannya dulu kita rumusin, baru nanti soal pemenangan, cara-cara pemenangan dan juga bagaimana Bucin. Kalau kata zaman sekarang bucin Mas bucin Budi. gitu ya. Ini istilahnya ini apa? Mas, Pak, Istilah milenial. Istilah milenial ya. balik lagi begitu. ke soal Gibran. Diskusi terakhir Mas Budi Ari dengan Prabowo. Emang serius ya Prabowo mengajak Gibran untuk jadi cawapres? Wah, ya paling enggak beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan itu disadari kok oleh beberapa tim inti bahkan teman-teman di Gerindra. Gerindra. Memang sumbangan Mas Gibran akan signifikan buat Yang 11% tadi. 11-12% peningkatannya. Terus Jokowi gimana? Mas? Nah itu kan juga dia dinamika sekali lagi. Saya selalu bilang bahwa ini bukan kayak telenovela nih. Jadi Orang politik lama ini nih. bukan. Orang lama. Dulu zaman Nontonnya telenovela. Little Messi. Bukan. Ya. Bukan Maria Mercedes. Balik lagi.
balik lagi ke topik. Kalau yang Mas Budiari tangkap gitu ya dari beberapa kali diskusi dengan Prabowo gitu, memang menunjukkan keseriusan kalau Pak PS mau ngambil Gibran untuk jadi cawapresnya. Oh iya, 2026. kelihatan. Kelihatan. Dan rasional. Cuman kan memang waktu itu kan saya tanya, Pak, undang-undangnya kan belum. Ya, kita tunggu aja undang-undangnya. Maksudnya konstitusinya kan belum memungkinkan. Jadi kalau misalnya itu nggak lagi jadi alasan, go for it gitu maksudnya. Ya kita tunggu aja. Jokowi merestui atau Jokowi gimana? Nah itu faktor lain. Apa Mas Gibran yang mau kan satu, ya kan? Atau Pak Jokowi merestui atau enggak? Kan begitu. Kan masih ada banyak variabel. Iya, Mas, itu Dan yang terakhir yang paling penting. Tapi rakyat masa belum dukungan. pernah dibahas sama Pak Jokowi ketemuan terakhir. Ya kita tunggu aja. Enggak, kan Mas Budiari juga sering ketemu sama Jokowi nih. Apa respon Pak Jokowi terkait dengan rencana Prabowo ngajak Gibran ini? Saya kan berteori sedikit nih tentang transfer karismanya Transfer of charisma. transfer of karismanya Max Weber. Di bawah kepemimpinan itu bisa ditransformasikan, karisma itu bisa ditransformasikan. Diturunkan gitu ya, diwariskan. Ditransformasikan ke generasi anak. Dan itu terjadi di politik Asia. Oke. Oke. Dan contohnya udah banyak dari mulai Aquino ke Cory ke Ninoy. Gitu anaknya kan. Nah, termasuk di banyak negara Asia lainnya. Kalau misalnya memang nanti oke lah transformasi Charming dan segala macam tuh akhirnya jatuhnya ke Gibran terus sama Pak Prabowo itu maksudnya yang ditunggu, yang ditunggu itu. Kalau misalnya bukan ditunggu, ya ini kan yang salah diinginkan. satu kemungkinan gini loh. Hari ini tuh kita cuma masih bicara soal kemungkinan. Belum kepastian. Kemungkinan atau hitung-hitungan? Kemungkinan. Posibilitas gitu loh. Nah baru kita ngomong kepastian. Kepastian makin waktu kan makin kelihatan, makin jelas nih. Gitu loh. Karena ada teman-teman Projo masih bilang kalau Prabowo mau Erlangga gimana. Ada yang bilang Prabowo sama Pak RK atau sama siapa gitu. Yang pasti semua masih dinamis lah. Sama Pak Sandi, sama Pak Mahfud juga banyak. Tapi saya jadi kepikiran Mas Kim, kalau misalnya dua kakinya Pak Jokowi aja itu kan udah bikin PDIP kan kemudian bertanya-tanya, ya kan, bikin yang sampai kita kan obrolannya kalau tiap kali harian nih program harian, ini jadi Projo atau Prowo gitu kan, ini dukungnya Projo PDIP ya atau Projo gimana dong. gitu ya, ini kan pertanyaan, gimana kalau misalnya sampai Mas Gibran ikutan sama Pak Prabowo, apa nggak nanti PDIP Pak Ganjar patah hati itu, PDIP gimana? Ya ini kan juga harus kita sih santai aja lah. Saya udah bilang ini friendly match aja lah, udahlah. Kenapa sih semua politik ini kan cuma melewati masa kontestasi aja. Di situ kan kita kerjasama gabung. Ngapain kita baper-baper? Orang buat Indonesia kok, ngapain? Persatuan Indonesia paling penting lah. Ya, itu kan buat Mas Budi. Tapi kan buat partai kepentingan itu penting. Loh iya, partai punya inner logic sendiri, dia menang pileg. Iya kan? Iya Tapi dong. kan rakyat punya kepentingan sendiri juga, agenda rakyat, ya kan? Tapi juga bangsa ini juga punya kepentingan dong, national interest, persatuan nasional, negara ini maju, gitu loh. Nah sekarang tinggal semua tokoh atau semua anak bangsa ini kita, ayo mana yang dipilah dulu, mana kepentingan partai, mana kepentingan rakyat, agenda rakyat, mana kepentingan anak bangsa ini, gitu loh. Kalau saya udah ngelihatnya udahlah, yang penting buat Indonesia lebih bagus lah. Yang penting buat Indonesia. Iya. Karena saya selalu ngelihatnya gini, loh saya sama Mas Ganjar juga bukan sesuatu yang punya yang nama Ganjar story nama lama. Ganjar itu pertama kali disebut sama Jokowi itu kan di acaranya Projo. Iya waktu itu Rakernas 5 Projo di Magelang 21 Mei 2022. Itulah. Yang bikin heboh se-Indonesia. Itulah. Ojo ke susu dan meskipun calonnya ada di Ada sini. di sini. Begitu kan? Iya. Terus kenapa belakangan jadi Dia ya ada. Nah, itu dia tuh. Ada hal-hal yang memang dinamikanya tidak terhindarkan. Karena kita sadar juga, itu selalu begitu dalam politik dan normal aja lah. Ada kepentingan politik, kelompok, partai politik, maupun kepentingan bangsa. Kita pilih-pilih aja. Pak Jokowi tentu punya interest, punya kepentingan, walaupun kepentingannya pasti untuk lebih banyak untuk melihat kepentingan negara, kepentingan bangsa. Jadi kalau lihat aja dari kepentingannya Sebentar. Pak Jokowi, Jadi, monggo. Projo itu kenapa lebih mendukung Prabowo dibanding Ganjar? Belum, kita masih menyerahkan semua mekanisme ini ke teman-teman di daerah. Kita kan konverda di seluruh daerah. Saya mau denger aja. Saya nggak
nggak campur. Saya bilang kalian coba tetap aspirasi rakyat. Kan mulai dari Sulsel, Sulawesi Utara. Kemarin Sumatera Barat kan. Tapi sepertinya Mas Budi hari ini lebih sering ketemu Prabowo dibanding ketemu Ganjar. Oh enggak juga. Tapi yang pasti gini nih, saya seneng sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini hobi bercanda sekarang. Gitu. Kalau lebih Kau bukan yang dulu lagi gitu ya? kalau lagu aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Oh, jadi nggak berubah dong kalau aku masih seperti yang dulu. Cita-citanya nggak boleh berubah. Gitu loh. Oke. Perubahan ini gini loh. Perubahan ini di dunia rumusnya ya. Itu selalu menghadirkan dua sisi sekaligus. Lanjut tanyain, ini udah nggak sabar pengen nanya nih Mas Kim. Jokowi itu jadi lebih condong ke Prabowo karena Mas Budiari atau Mas Budiari atau Projo condong ke Prabowo karena Jokowi? Loh, kita karena Pak Jokowi dong. Kita sejak awal, saya udah bilang sama Pak Jokowi begini nih. Nih, Pak, Bapak 5 kali menang. Terus Bapak punya pengalaman. Hari ini Bapak semua informasi di Bapak. Jangankan lembaga survei, sebuah info apapun Bapak tahu, Bapak pegang. Terus saya mau patokan saya siapa? Ya, patokan saya Pak Jokowi aja. Pak, kalau Bapak bilang saya dukung Ganjar, saya dukung Ganjar. Jadi tapi kalau nggak Bapak dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Prabowo. Ya benar, jadi nggak bilang belum, Projo nggak ngomong. jangan kasar dulu. belum. Belum ngomong, Bapak, saya suruh dukung saya Bapak. Saya ikut pokoknya. Karena pasti Bapak menang. Karena informasi di Bapak. Data di Bapak. Bapak punya pengalaman 5 kali. Menang terus, nggak pernah kalah. Terus maksud saya ikut yang lain. Saya ikut Pak Jokowi aja, saya bilang tuh. Saya ikut Bapak, Pak. Udah, Bapak suruh saya dukung Ganjar, saya dukung Ganjar. Gitu. Dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Prabowo. Dan kita sikap saya jelas juga. Dan teman-teman Projo udah jelas, Pak, kita komando Pak Jokowi. Gitu. Tunggu komando. Ojo gerusu-gerusu Jangan gerasa menjudicikan. Begitu. kok jangan gerasa gerusu kan udah ketahuan capresnya siapa. Ganjar udah deklarasikan. Prabowo juga sudah. Kalau konteks gerasa gerusunya ketika Ganjar belum dideklarasikan, make sense gitu ya. Tapi kan udah ketahuan dideklarasikan. Bukan yang gerasa gerusu. Bukan. Kalau partai politik mungkin punya perhitungan. Mereka mencalonkan capresnya lebih awal, nggak ada masalah. Kalau kita ini kan, saya diingatkan, diperintah oleh Pak Jokowi juga bahwa tunggu, konsisten, jangan gerasa gerusu. Tunggu komando dari. Apa sebenarnya ditunggu sama Jokowi? Kalkulasinya dong. Kalkulasi soal? Saya tanya, Pak, kenapa Pak mesti last minute? Bapak kan bilang, saya last minute aja kita. Kenapa Pak mesti last minute? Semuanya belum jelas. Apa sih yang belum jelas ini? Belum jelas, Pak. Yang belum jelas, nggak jelas banget gitu Mas. Lu bukan, yang wapresnya belum jelas, koalisi partainya belum jelas. Bukannya Jokowi yang nggak bisa menentukan. Tadi Loh, bukan, kan approach. Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai, paling nggak kan dengerin partai gimana. Setiap partai juga kita sadar, semua partai juga punya kepentingan masing-masing. Tapi kabarnya kemarin Prabowo sama Caimin aja ketemu Jokowi mau nanyain ngomongin soal capres. Ya nggak apa-apa. Capres. Artinya kan Jokowi punya otoritas atau didengarkan untuk menentukan soal capres itu. Kenapa harus nunggu capresnya? Kan pasti ada pertimbangan lain nih, partainya mas cukup nggak, koalisinya kan harus besar. Negara ini kan harus dikelola oleh koalisi besar. Tapi kan Pak Ganjar nggak ngaruh sama koalisi. Kalau emang hatinya ke Ganjar loh. Bukan, maksud saya begini, kan negara ini negara besar, tantangannya besar, terus mau dikelola oleh 1-2 kelompok kecil kan. Spiritnya kan ya mesti sama-sama. Apa khawatirnya apa sih? Khawatirnya kalau nunggu, kalau nggak ngumumin sekarang emang khawatirnya apa jadi? Jadi semuanya belum jelas. Ini kan masih banyak kepentingan yang belum nyatu. Partai apa sama, soal wapres saja beda-beda, iya kan? Setiap partai ini, begitu loh. Semua partai ngajuin cawapres masing-masing, gitu loh. Ya kan mesti didiskusiin, mesti diajak ngomong. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya lah. Ini mah nggak ada yang nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Enggak, maksud Gitu, untuk orang bilang ini nggak terlambat ini. Ini Mas Kim kayaknya tahu nih isi hatiku nih. Mau nggak? Apa maksudnya? enggak, maksudku kalau konteksnya aku agak mengulang. Dulu kan memang Jokowi ngomong kayak gitu kan. Ojo gerusa-gerusu. Iya kan ketika di acaranya Projo di Magelang segala macam kan asumsi kita karena nunggu Ganjar dideklarasikan entah oleh PDIP maupun oleh koalisi partai lain yang sempat dibentuk gitu loh. Nah, ini kan Ganjar orang yang kita anggap waktu itu digadang-gadang oleh Jokowi sudah resmi nih dideklarasikan, udah ketahuan nih
kalau emang Jokowi niatnya dukung Ganjar, ya udah clear aja ke situ kan. Kenapa harus ada kalimat ojo kursa-kursu, ojo kursusu? Khawatirnya apa? Sementara udah ketahuan Ganjar dideklarasikan oleh Ya gini, Perjuangan. kalau capres kan udah jelas. Capres hari ini yang memenuhi syarat pencapresan kan jelas Mas Ganjar punya tiket, Pak Prabowo punya tiket, ya kan? Prabowo belum lah. Kalau Oh Prabowo kan dengan kalau koalisi dengan PKB harusnya nah, udah cukup. kalau PKB kabur ya Iya mesti cari koalisi lagi. Lo enggak, kalau itu kan hipotesa, Lah, iya. asumsi. Ya kalau Pak Anies kan, kalau salah satu kabur juga nggak jadi, Lah, gitu loh. iya, tapi- Iya kan? Ini siapa yang berani jamin misalnya kalau Prabowo Iya. Prabowo ngajak Gibran PKB gak kabur misalnya. Lo kan tapi yang lain bisa nampung, bisa ikut. Gitu ya. Lo iya Tapi dong. kan belum ketahuan Mas. Siapa Mas? Ya tunggu aja. Mas, semua ini serba mungkin kok. Jadi dalam politik di Indonesia kan gini loh. Iya. Kalau awalnya kan Pak Prabowo mah Mas Ganjar, Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Awalnya Pak Jokowi kan maunya itu. Iya, terus kenapa nggak jadi ya? Ya akhirnya surveinya sama, makin lama makin balapan bagaimana? Ya Siapa kan yang mau ngalah? bagus dong. Oh siapa yang mau ngalah? Gerindra bilang Prabowo capres. Di sebelah sini PDI bilangnya Ganjar yang capres, gitu loh. Ya, terus nyatuinnya gimana? Kalau Jokowi sendiri sebenarnya pengennya siapa yang Ya nomor enggak satu, kan, nomor dua? di waktu awal survei kan udah gabung aja gitu kan. Ya, Ganjar. Cuman sekarang gabung gimana nentuinnya? Itu pokoknya terserah Jokowi kan dengerin Jokowi juga kan. Sekarang Prabowo. gini, ada yang ide ke saya, teman dari PDI ngasih ide ke saya. Udahlah, sampai Oktober kita tentuin surveinya, kita pilih 5 lembaga yang terpercaya masing-masing. Kita tentuin siapa yang paling tinggi, udah jadi capres, satu lagi jadi cawapres. Salah satu ide. Antara Prabowo dan Ganjar. Ganjar misalnya, gitu loh. Pilihan di lembaga yang kredibel, benar-benar independen, kredibel. Nah, udah survei. Siapa yang nomor 1, ada yang jadi capres. Yang nomor 2 jadi cawapres misalnya. Tapi itu kan ide terobosan. Tapi menurut saya udahlah, kita mengalir aja, jalan aja. Ini waktu juga masih banyak, ya kan? Kebanyakan malah kayaknya Mas. Enggak, tinggal berapa bulan lagi. Ya waktu kalau kita pikirin cepet-cepet. Cuman kan kita tahu, oh ini nyangkutnya di sini nih, belum jelas nih, ya kan? Kepentingan ini belum jelas nih, ini belum jelas nih, gitu loh. Oke. Jadi Tapi saya yakin pada waktunya semua kartu akan terbuka, Dikeluarin. gitu loh. Jadi lebih penting mana? Nunggu cawapresnya dulu atau nunggu exit plan supaya bisa nentuin A atau B? Loh, kalau rumusnya kan yang pertama koalisi partainya dulu. Oke. Yang penting. Tapi ntar kalau partai kalau ditanya tunggu cawapresnya dulu, ntar muter-muter di situ lagi Bukan, dong. bukan. Koalisi partai akan menentukan konfigurasi kan. Koalisi partai akan menentukan konfigurasi capresnya siapa, cawapresnya siapa. Partai yang mana nih di luar koalisi perubahan kan semuanya di bawah apa kode-kode dari Jokowi, Mas. Ya, Pertemuan di DPP PAN kan udah menunjukkan itu kan. Ya makanya itu Pak Jokowi kan tunggu aja, Pak Jokowinya masih melihat waktu yang tepat gitu loh. Ya kita tunggu aja, masa nggak sabar sih? Kesabaran adalah matahari kata Rendra. Gimana sih? Problemnya Kesadaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Cakep. Mas, Mas Budiar ini kan kenal Jokowi, kenal Prabowo juga misalnya. Dan Prabowo kabarnya sangat mendengarkan Jokowi. Iya. Tapi kenapa ketika Jokowi meminta, saya dapat informasi agar Prabowo jadi wakilnya Ganjar, Prabowo nggak mau. Ada konsekuensi. Lagi pula dinamikanya, surveinya begini gimana? Mungkin kalau mintanya setahun lalu beda lagi kali ya. Kalau udah sekarang ya susah dong. Karena ini pride, rombongan, dan lain-lain. Tapi kan kita lihat juga dinamikanya. Bukan nggak mungkin kan sesuatu nanti kaget-kaget lagi sekarang. Makanya saya bilang, ini banyak kejutan. Ini bukan telenovela ini, Agatha Christie ini. Ujung-ujungnya karena mana yang paling mungkin menang atau karena mana yang paling mungkin bawa kepentingannya Pak Jokowi? Bukan, kepentingan Pak Jokowi kan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Agendanya rakyat dan kepentingan bangsa. Bagaimana Indonesia bisa maju? Itu kan udah diomongin berkali-kali, 13 tahun ini penting sekali buat Indonesia. Itu kan berkali-kali, itu concern loh. Kalau kepentingan nasional masa presiden nggak boleh untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah juga kalau Pak Jokowi nggak memikirkan bangsa ini kelanjutannya kan. Jadi kalau yang nanti nggak di-endorse akhirnya dianggap tidak membawa kepentingan Bapak ya? Bukan, kan Pak Jokowi paham mana yang ngomong
doang, mana Yang mana sih? Ya Yang mana misalnya, yang saya nggak nyebutin orang ya. Iya, Mana nggak yang bisa apa-apa. kerja, Ya, mana yang sebut bisa... aja ciri-cirinya, Ya, misalnya warna bisa- rambutnya, tinggi mana yang bisa badannya. eksekusi, Oh, ya, oke. mana yang cuma narasi doang, gitu. Apa nih? Itu jadi Ya kemana misalnya, nih? gitu loh. Jadi Pak Jokowi tahu, oh ini Pak pantas gitu. Oh, ini yang pantas Begitu. gitu. Tapi kan saya pikir pada waktunya nanti Pak Jokowi akan makin terang lah. Kalau feeling saya, ini feeling ya, Ya, feeling. setelah 17 Agustus lah. Setelah Betul. pidato kebangsaan 16 Agustus di demo. Kita akan menentukan Itu lebih terang lah gitu loh. Mozaiknya lebih terang. Lebih terang tuh maksudnya. Ya nanti kemana kita melangkah gitu loh. Jangan sekarang antara sini masih. Begitu. jadi emang firm ya kalau Jokowi masih bimbang ya. Bukan Pak Jokowi bimbang, menimbang-nimbang. Bimbang ini kayak orang Pak Jokowi ini bukan peragu, bukan bimbang, sedang mengkalkulasi. Kan lebih canggih dong. Itu ya kan? Pak, gitu ya. Kabarnya Jokowi lagi galau antara masa lalu dan masa depan. Enggak, saya yakin Pak Jokowi di hati rakyat kok. Karena di hati Ya, rakyat. enggak, itu kan Itu satu hal. itu goals, oke. Kita kan bicara kita Jokowinya, paham. bukan bicara rakyatnya sekarang. Enggak, Jokowi di hati rakyat. Jadi kalaupun nggak jadi presiden, Pak Jokowi akan dikenang. Karena saya yakin Pak Jokowi ini akan memunculkan kerinduan rakyat. Soalnya rakyat nebak-nebak kebiasaan kemarin di GBK ngelihat dari mukanya Pak Jokowi tuh kelihatan Ya dingin banget. oh gitu loh. Orang Ya. kalau Mas Budi, orang kalau lagi jatuh cinta tuh gak gitu mukanya. Oh gitu ya, ini karena yang ngomong Iya perempuan dong. kita percaya aja Nggak deh ya. gitu. Gitu ya. Ini apalagi yang nonton penyiar yang perempuan dan hobi drakor ya. Oh, Hobi drakor, pas lah kita kan BTS, penggemar kan. BTS, Oh, iya. ternyata ini nggak perlu ditanya ntar akhirnya apakah Projo atau Prowo, Mas Kim. Karena kalau Mas Budi apa? Saya penggemar Blackpink, please. Jangan salah. Jadi pertanyaan mulai sekarang nggak boleh ditanya Projo apa Prowo karena Mas Budi Karena adalah Blackpink, Blink. Blink. Itu. Karena kita fanatik sama Blackpink. Iya, maksudnya gini, kita nggak berdebat lah soal itu gitu ya. Tapi kan ini kan soal ada beberapa hal yang jadi concern publik misalnya ya. Satu yaitu tadi kenapa Ganjar deklarasikan oleh PDIP, padahal kita semua tahu itu yang nyorong-nyorong adalah Jokowi. Tapi ketika dideklarasikan, tapi kok Jokowi seperti setengah hati misalnya. Terus Jokowi juga dianggap memberi angin sama Prabowo gitu loh. Nah, what's problem gitu loh. Ada masalah apa sebenarnya? Kalau misalnya Jokowi adalah petugas partai, dia orang PDIP udah punya kader dan kadernya adalah orang yang dia inginkan juga yang dianggap the next Jokowi. Kenapa Jokowi udah tinggal langsung aja misalnya tinggal ngeblok. Oke, relawan semua kita menangkan Ganjar. Dukung penuh. Tapi itu kan nggak terjadi. Lah ya kenapa? Iya. Makanya saya bertanya. Sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, Ini relawan pertanyaan kenapa kok belum ada? Bukan, kalau cepet-cepet nggak enak juga. Ya, jadi media nggak ada berita. Kalau semua udah pasti-pasti nggak. Aku di harian ini tuh setiap hari udah deg-degan loh. Ini Deg-degan banget. Justru nih. itu ke story. Jadi gini loh. Pilpres ini ada tahapan-tahapannya. Kalau ngomong pakai buku ada chapter-chapternya. Chapter koalisi partai, chapter capres. Sekarang ini chapter pasangan-pasangan. Ini sekarang masuk chapter pasangan-pasang. Oke. Belum chapter pemenangan nih. Ya. Iya kan? Jadi periode sekarang sampai Oktober, November, akhir itu masih chapter pasang-memasang. Jadi nggak usah kaget-kaget, kok belum putus? Dunia ini pasang-memasangnya belum. Baru habis tetapkan oleh KPU chapter kemenangan. Begitu loh. Oke. Jadi etapenya belum, ini masih etape pasang-memasang. ya, artinya ada kemungkinan pada akhirnya Jokowi akan lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar. Ya semua kemungkinan kan ada. Kalau ngomong kemungkinan, masa sih kemungkinannya orang cuma 2 kok. Kalau nggak Mas Ganjar, Pak Prabowo, ya kan? Oke lah, persennya lah. Persen ini udah masuk Juli loh, Mas Budi. Ya kita sih masih konsisten lah. Kalau lihat angin-angin ini masih Berapa? 70 lah, 60. 60 40. 60 ke Prabowo, Enggak. Aku pengen dengar Mas Budi yang ngomong. 60 ke siapa, Mas Budi? 60% ke Pak Prabowo. Oh, ke lah. Pak Prabowo. Walaupun banyak yang bilang udah Bapak 50-50, udah. Tapi kalau saya nggak lihat 50-50 karena saya udah hitung, nggak mungkin. Ini soal kalkulasi politik. Oke. Masa ada pilpres draw? Nggak mungkin. Kalau pilpres draw kayak Piala Dunia dong, ditentukan oleh adu penalti main bola. Itu yang di luar Iya itu. kan, ada. Ketawanya tuh dari hati banget itu. Begini, kan nggak ada
kayak Piala Dunia, kalau bola kan jelas tuh 2x45, 90, Ya. extra time, 15 kali 2, adu penalti. Kalau Pilpres nggak ada adu penalti. Kalau Pilpres ada adu penalti gimana? Dan nggak ada draw. Tapi kan Gitu. ada gocekan. Ini Yuk, juga kayaknya justru gocekan ini lagi tengah-tengah nih. gocek-gocek aja nih. Ini belum ditenang, belum masuk kotak penalti nih. Kalau analogi bola nih, Iya. masih lapangan tengah ini. Ini analogikanya kayaknya jadi kesannya ya, seakan-akan bahwa di menit-menit terakhir ini akan ada sesuatu yang tidak terduga. Lo iya dong, injury time dong. Oh. Dan indahnya politik itu kalau sesuatu tidak diduga langsung. Indah untuk siapa? Ya kejutan. Kayak gini nih, Pak Maruf Amin emang bukan kejutan. Last minute. Tapi menurutku sih bukan kejutan. Ya kita ya pokoknya ya udah. Gila ya yang tahu sih bukan kejutan, tapi maksud saya publik agak terkejut. Iya. Jangan Oke, jangan oke, yang oke. jangan yang mikir nggak Mungkin. yang tahu ya kan prosesnya kan. Kejutan buat Mahfud MD mungkin. Ya, Ya, maksudnya ya banyak kok yang begitu. Ya, oke. Begitu. Dan karena kalau saya kan memaknai 2024 ini kan sebagai friendly match karena Oh, kita friendly match. Oke. udahlah pertandingan persahabatan aja lah. Iya, Kalau termasuk nanti- sama kubu sebelah. karena bukan apa-apa, yang penting habis itu kita rumuskan. Nggak dijawab loh. Nggak dijawab sama kubu sebelah. Termasuk sama kubu sebelah. Ya kita lihat aja kalau itu. Kan ini soal agenda Kan, juga. kan tadi pertandingan bersahabatan. Oh maksudnya kubu sebelah yang mana nih? Ya, koalisi perubahan. Itu juga dia sahabat Ya juga. koalisi perubahan mesti merumuskan diri lah mau perubahannya apa. Saya bukan apa-apa. Kita nih gemar perubahan itu. Karena perubahan kan keniscayaan dalam kehidupan. Apalagi politik kan. Oi. Perubahan kan abadi gitu loh. Iya. Nah, cuman maksud saya kalau mau ngomong perubahan, rumusin Berubah. Dulu dukung Ganjar, sekarang Prabowo. perubahannya bisa begitu nanti orang bilang, ya kan? Oh, dulu rambut putih, jalannya ada di sini. Ya kan? Sekarang? Ya udah, kalau saya sih bukan apa-apa, saya udah membiasakan diri. Kita ini aja lah, fun aja lah. Pokoknya nggak mau gampang terkejut, kaget-kaget. Politik kita bawa santai aja. Maksudnya udahlah dinamikanya. Toh kita ini konsentrasi antara anak bangsa, persahabatan, pertemanan kita jaga. Tapi kan Nggak Bang Budi mau. bilang terkejut kalau buat yang nggak tahu. Aku sih nggak percaya kalau Bang Budi nggak tahu. Ya bukan yang nggak tahu. Tapi- ini ibarat apa ya? Kita pakai apa ya? Istilah apa? Analogi apa analoginya ya? nih? Kalau Analogi kartu K-pop. tuh udah piritannya udah jelas gitu loh. Udah tapi kok belum gitu lah. Kurang lebih. Timing gitu Ya, ini Jadi soal nunggu timing aja. Biasanya kalau nunggu timing itu supaya yang nggak didukung itu nggak marah loh. Biasanya Bukan. buying time gitu, nggak gitu ya? Enggak juga. Oh nggak juga. Jadi gimana? Berarti kalau nunggu timing doang, berarti udah ketahuan dong arahnya kemana dukungannya. Gini, kalau kita ngomong strategi. Ini mau ngomongnya pelan-pelan kayaknya aku harus geser. Bukan ngomong strategi juga misalnya. Kirain mau spill. Gini, kalau mau ngomong strategi ini kan apa? Dalam beberapa bulan terakhir sebelum pencoblosan itu kan pasti udah nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau sekarang kita lihat nih kecenderungannya makin dinamikanya makin cenderungan kejutannya udah mulai gitu. Nah semakin flat, semakin begitu nggak ada naik turun yang terlalu signifikan, nah baru menuju ke stabil kan. Begitu. Nah disitulah kita harus menentukan pilihan. Oke. Kita itu maksudnya Projo Ya Projo. atau Projo dan Jokowi. Ya Projo lah. Gini loh, Pak Jokowi. Lah katanya kemarin Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Projo loh. Gimana sih? Itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga dan ada di Kumham loh. Bagaimana? terus katanya kemarin tadi udah ketemu sama Bapelonya Gerindra. Itu memang udah firm berarti semacam kode. Bukan, Kalau ini kan arah pandangan itu- teman-teman itu, teman-teman Gerindra begitu. Ini kalau begini. Bapilo loh yang datang. Badan pemenangan presiden, Prabowo presiden. Lebih khusus Besok, lagi malah. besok. Oh besok. Berarti kan Projo udah dianggap sebagai bagian dari pemenangan Ya Prabowo. mereka datang, mereka minta waktu datang. Saya pikir kita ini kan orang yang nggak mau membatas-batasi diri berkomunikasi. Buat saya mah relax aja lah. Kita komunikasi sama siapa aja nggak ada masalah. Orang kita bukan lawan. Lah, iya. Iya pertanyaan kan itu yang datang kan badan pemenangan presidennya Prabowo. Iya. Bukan Serius. pemenangannya Ganjar, bukan pemenangannya Iya. Anies apa lagi kan itu. Ibarat kalau mau nikah ini udah lamaran ketemu antara orang tua gitu loh mas. Ya ini ibaratnya udah memasuki tahap-tahap yang lebih serius begitu. Iya. Ya begitu. Tapi kan maksud saya untuk sikap tunggu aja. Orang boleh cium-cium bau kan gitu kan kalau langsung kalau udah cium kayak kita makan aja lah, kalau nyium baunya dulu enak, wah pasti enak. Iya, ini juga maksudku juga agak aneh, Mas Budi. Jokowi minta
agar relawan ini jangan kesusu, jangan kerasa gerusu. Tapi Projo sepertinya mepet terus ini sama Gerindra. Mepet atau dipepet, sama aja lah. Sama aja lah. Iyalah kan, Adwal kalau itu. Ada Yang reaksi penting kan ada akrab. aksi. Iya. Judulnya akrab. Ya makin akrab makin bagus kan. Kayak gitu. Maksudnya gini loh, kita akrab dengan siapa aja makin bagus. Karena buat saya di Indonesia ini yang penting banyak teman lah. Karena politik itu musuh udah nggak perlu dicari, itu konsekuensi kan. Tapi teman harus dirawat, dikonstruksi, dijaga, gitu. Kalau musuh tuh konsekuensi aja, orang nggak suka sama kita pasti. Oke. Gitu loh. Mas, kalau pada akhirnya ternyata Jokowi balik kanan, dukung Ganjar gimana? Itu kan kesimpulan ente. Wah, enggak. Karena kita tadi bicara kemungkinan kok nggak ada Mungkin, gitu. ya kita, bukan, ya kita siap aja, walaupun saya nggak yakin tuh, Nggak yakin. bukan. Nggak yakin akan Kayaknya acara ini harus diganti namanya jangan ngatur tapi off the record. Spill kalau kata zaman sekarang Mas Budi, spill. Lah iya. Di spill. Nggak yakin berarti kan udah ketahuan toh, berarti kan Bukan. Saya kok bukan, karena saya merumuskan dari berbagai Pertimbangan. bukan dari berbagai kalkulasi. Oh, Dengan kirain- pemahaman saya sebagai orang Indonesia, lihat politik, lihat itu, lihat ini kok kelihatan gitu loh. Iya. Ini ada sesuatu yang yang tidak biasa gitu loh. Oke. Dan penonton laturan. Mas Budi Ari kan jadi ceplosan ini. Dari tadi ngomong dukungan Jokowi belum jelas, tapi ketika saya tanya kalau Jokowi balik kanan gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kan dukungannya Prabowo. Nggak apa-apa. Ini Nah, itu. this is a safe space kok Mas. Nggak apa-apa Jadi, dikeluarin aja, begini. dikeluarin aja. begini, Katanya politik itu adalah seni. seni kemungkinan, nggak apa possibility. Nah kan bukan atau mungkin bukan bilang nggak mungkin, tapi Nggak usah direvisi. Nggak usah direvisi. tapi lebih sedikit lah. Nggak usah direvisi. Ya kan? Bukan, karena saya cuma nginin aja. Saya cuma berargumentasi begini. Ini kayak mau jelasin argumentasinya dong. Iya, boleh. Masa nggak ditanya argumentasinya? Iya, gimana? Iya. Gimana Mas Budi argumentasinya? Gimana Ya, kok iya, argumentasinya bisa sampai nggak mungkin gitu? Nggak mungkin Jokowi dukung Ganjar. Bukan nggak mungkin Pak Jokowi dukung aja. Kecil sekali, Oh, makin kecil sekali Oke, kemungkinan. 0,0000 gitu ya. Makin kecil. Kenapa? Makin kecil. Ya coba kita lihat aja kemungkinan soal kepentingan tadi. Saya bilang. Oke. Yang mana nih? Ya kepentingan apapun. Misalnya variabelnya begini ya. Koalisi di PDI Perjuangan, koalisinya Mas Ganjar nambah nggak? Kan kepentingan partai. Kepentingan apa? Nggak nyambung. Checklistnya kan begitu. Nah dengan kepentingan Pak Jokowi, nyambung nggak? Dititipin bisa nggak? Nggak bisa. Titipin Jadi apa nih? tahu. Apa aja kepentingan, misalnya kepentingan nasional, kepentingan apa, begitu. Itu nggak bisa ya? Menurut saya agak sulit. Kan tadi pada akhirnya kan mereka juga akan bersatu lagi kan pasca Pilpres. Justru itu pasti ada, makanya namanya sifatnya friendly match. Sudahlah kita bertanding untuk akhirnya nanti kita bersatu kembali. Gitu. Tapi Ini bukan sesuatu yang harus bukan. Ini kan nggak persoalan ideologis. Ini kan persoalan bagaimana meyakinkan rakyat, siapa yang rakyat memberi mandat gitu aja. Dan saya memaknai 2024 ini jauh lebih rileks dibanding 2014, 2019. Karena 2024 itu menurut saya udahlah aja pertandingan antar kawan, udahlah biarin aja lah. Gitu loh. Tinggal kita yakinkan rakyat kemana untuk berlabuh. Gitu. selain rakyat siapa yang harus diyakinkan? Lo kalau rakyat sampai yang tadi? punya suara kok. Oh, kan kalau yang tadi yakinin- yang sebelumnya akrab terus jadi nggak akrab kok juga harus diyakinin kalau mau friendly match. Ya dinamikanya ini memang penuh kejutan sih ya. Walaupun saya udah bilang, kok makin susah gitu loh. Makin susah gesernya gitu loh. Makanya tadi saya jawab spontan gitu, makin susah gitu loh. Jokowi makin susah geser dari Prabowo maksudnya. Bukan variabelnya nggak ketemu gitu. Gitu. Kenapa kalau konteksnya adalah siapa yang bisa dititipin kepentingan oleh Jokowi ya, bukan kepentingannya Jokowi ya. Artinya kan berarti orang yang lebih dekat dengan Jokowi dalam konteks karakter dan kepemimpinan. Iya. Dan banyak orang menyebut ya Ganjar adalah the next Jokowi. Bukan Prabowo ya the next Jokowi. Kenapa Jokowi, kalau yang saya tangkap ya dari penjelasannya Mas Budi itu lebih seolah-olah lebih percaya dengan Prabowo dibanding Ganjar untuk meneruskan dalam tanda kutip legasinya dia. Dia komitmen
Yang penting komitmen. Satu komitmen, kedua kemampuan eksekusi. Karena Ganjar bukan ketua umum partai. Ya banyak variabel lah. Salah satunya ya bagaimana Mas Kim bahasanya halus ya. Tadi saya kira mau ngomong Mau kenapa ngomong karena terbuka aja, Ganjar tenang bukan aja ya. karena Ganjar ya kan petugas ini susah partai. dong begitulah. Kita mau harusnya off the record diganti namanya. Jangan ngelantur. Ini anggap aja ngelantur. Gak apa-apa, anggaplah ini episode pilot pertama off the record. Jadi Off monggo the record, silakan. Ya silakan. Jadi off the record adalah membahas Jadi- acara-acara yang tidak bisa disampaikan secara terbuka menjadi lebih terbuka. Jadi Prabowo lebih dianggap bisa dititipin karena dia punya otoritas, karena dia ketua umum partai. Bisa Nah, mengeksekusi iya tadi dong, bahasanya. Bisa mengeksekusi dong. Ya, ketua umum partai. Bukan petugas partai ya? Ya artinya enggak Itu yang aku tunggu Mas Kim. Ya kalau petugas partai ini kan gini loh. Sebenarnya semua orang yang berangkat dari partai politik itu petugas partai. Nah. Cuma Bahasa landingnya petugas partai ini kok oleh publik politik atau masyarakat awam kok masih bisa kurang diterima. Ini orang partai politik yang mendefinisikan partai. Jadi nggak ada yang salah dengan petugas partai gitu loh. Ya. Di Amerika pun Demokrat Republik, tapi kan publiknya udah bisa nerima gitu tapi loh. kalau ketum lebih baik gitu ya. Kalau ketua umum partai lebih bagus. Apa Mas Bidari udah semakin kekok gini. Udah. Ini nanyanya udah kayak karambol aja nih. Nggak, tahu nggak karambol? Dia mau nanya satu, dia trackball dulu nih. Nggak mukul langsung. Oke. Tapi golnya gimana? Terakhir banget deh nih, terakhir. Golnya gimana? Ini kalau udah mau di Kan depan kita udah gawang dapat nih. jawabannya, Nit. Ibarat depan gawang nih, kalau misalnya emang nggak mungkin, menurut Mas Budi nggak mungkin. Jadi gimana cara ngopernya untuk bilang, sorry nih, gue golnya ke sebelah sini. Gimana, Mas Budi? Ya Landingnya. itu terus terang pekerjaan rumah yang berat. Tapi kita menyadari bahwa udahlah ini sesuatu yang harus kita hadapi. Karena hidup itu selain membuat sesuatu yang kita Makin udah kacau. rencanakan. Makin kacau nih. Tapi ada juga yang kejutan gitu. Udahlah. Q-nya adalah harus kita hadapi, Mas Kim. Iya. Berarti ya sudah, terima aja kalau nggak mungkin tadi ya. Ya, ini kata ini tukang kompor juga ya. Provokasi saya kalau diwawancara begini-begini kadang-kadang suka kepancing-pancing. Gawat juga ini. Oke. Oke. Ya udah. Ini makin biar- lama. biar nggak makin Nanti saya panas akan bisa dingin. menyerocos semua padanya. Ya udah, nggak Makanya apa-apa, acaranya kita panjangin. jadi ganti dari lanturan menjadi off the record. Oke. Sebelum Mas Budi Ari Makin keceplosan. makin kekok gitu. Oke, kita sudahi dulu untuk episode lanturan Episode bling. kali ini episode of the record kata Mas Budi Ari dan Ini kita akan bertemu. bukan, kalau ini pilot project off the record. Pilot project, mantap jadi- dong kita. Jadi ini edisi pilot. pertama ya. Oke, sampai ketemu lanturan di episode berikutnya. Thank you, Mas Budi.